Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Kak Oboy ya guys ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengumuman yang sudah final ya guys ya untuk skuad timnas kita di Piala AFF ya guys ya di 2026 ini. Dan tadi juga sudah eh, ada pertandingan pembukaan yaitu dari Kamboja dan Singapura dan Timor Leste menghadapi Vietnam ya guys ya. Oke, sebelum jauh lebih lanjut kita ngobrol, seperti biasa kita salam-salam dulu, sapa-sapa dulu untuk semua masyarakat Indonesia, untuk para pemain timnas, baik yang main di Indonesia maupun yang di luar ya guys ya. Nah, besok atau lusa ya guys ya, lusa kita akan eh, menghadapi untuk Kamboja ya guys ya. Untuk timnas Indonesia kita akan berhadapan dengan Kamboja ya guys ya. Oke, seperti biasa agar lebih santai kita sambil ngopi dan ngudut dulu ya guys ya. Tapi mananya udutnya nya? Nah, di video kali ini kita akan coba membahas untuk ini ya guys ya, pemain skuad timnas kita ini ya. Ada kejutan ya guys ya. Di sini sudah saya di sebelah kiri saya ini, di layar sebelah kiri ini sudah saya tampilkan untuk skuad-skuad di posisinya masing-masing ya guys ya. Sebelum kita membahas timnas, kita juga sudah tadi melihat laga pembuka ya guys ya, antara Kamboja berhadapan dengan Singapura yang dimenangkan oleh Singapura dengan skor 1-2 ya guys ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, timnas Vietnam tampil ganas ya guys ya dengan menggilas Timor Leste dengan skor 0-7 ya guys ya. Wow, mantap. Ini akan menjadi eh, apa ya, lawan berat untuk timnas kita ya guys ya. Tapi ya kita tidak tahu juga ya guys ya, dengan kualitas timnas kita yang sekarang ya, mudah-mudahan ya guys ya tidak ada yang berarti untuk Vietnam ini ya, mudah-mudahan ya guys ya. Nah, di sini seperti biasa, karena kita ini tidak mau asal info, kita jadi sambil membaca ya guys ya. Kita sambil membaca dengan fakta-fakta yang ada. Jadi info kita ini tidak akan hoax ya guys ya, atau tidak akan meleset dari data yang ada ya guys ya. Karena sekali lagi di sini kita bukan pengamat, di sini kita bukan pundit, tapi kita ini penikmat, penonton dan fans ya. Ya, jadi apa ya, tempatnya kita berkumpul di sini, tempatnya kita berdiskusi, tempatnya kita bertukar informasi dan bersilaturahmi ya guys ya. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit ya, timnas Indonesia sudah merilis squad final untuk Piala AFF 2026. Marcelino Ferdinand dan Beckham Putra dipilih John Herdman. Jadi dua, ya bisa dibilang mereka berdua ini winger lincah ya guys ya, winger lincah ya guys ya yang dimiliki timnas kita saat ini ya. Nah, Piala AFF 2026 akan berlangsung 24 Juli sampai 29 Agustus 2026. Indonesia masuk bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste di grup A ini ya guys ya. Nah, di sini kita akan membahas di posisi back siapa saja nama yang sudah terpilih oleh John Herdman ya guys ya. Di barisan back diisi ada Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Sen Petinama, Donitri Pamungkas, Brian Fatahari, dan Justin Hapner. Nah, nama terakhir ini Justin Hapner ya guys ya. Wow, Justin Hapner datang ya guys ya. Ternyata klubnya Fortuna Sittard itu mengizinkan untuk Justin untuk membela Indonesia
di Piala AFF ini ya guys ya. Nah, padahal ini lagi pramusim mereka ini guys ya. Karena sebenarnya sulit juga untuk tim-tim Eropa melepas para pemainnya, karena untuk Piala AFF ini bukan agenda FIFA ya guys ya, sekali lagi ya. Jadi kejutan ini sangat kaget juga ya guys ya. Justin Hubner ternyata mendapatkan izin dari Fortuna Sittard untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF ini ya guys ya. Ya mungkin dengan beberapa pertimbangan ya guys ya. Padahal Justin Hubner itu ya menit bermain di Fortuna Sittard ini bisa dibilang tim inti ya guys ya, karena dia selalu masuk di starter ya guys ya. Jadi bukan pemain cadangan yang ya belum dipakai atau ya jadi silahkan aja, enggak ya guys ya. Jadi eh, Justin Hubner ini pemain inti dan starter di Fortuna Sittard ini dengan beberapa pertimbangan ya diperbolehkan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF ini ya guys ya. Hatur nuhun si Fortuna Sittard ya guys ya. Ini akan sangat menjadi kekuatan tambahan untuk di Piala AFF ini ya guys ya. Nah, sedangkan untuk di lini tengah, John Hetman memilih Tom Haye, Ivar Jenner, Tim Gaypens, Kadek Agung, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, Muhammad Raihan Hanan, dan Eliano Rangers ya guys ya. Jadi ya di sini ini Marcelino dan Eliano bisa berduet, ada juga Beckham ya guys ya, yang mereka berdua ini ya imut-imut tapi mengerikan ya guys ya kalau sudah membawa bola dari sisi ke sisi itu guys ya, karena mereka ini kita sudah tahu bersama mereka ini lincah-lincah ya guys ya, Beckham, Marcelino, Eliano ya guys ya. Terutama Marcelino, saya juga sudah kangen banget lihat Marcelino main lagi ya guys ya. Karena ya menurut saya untuk Marcelino ini pemain muda Indonesia yang sangat berbakat ya guys ya. Walaupun ya ada pro dan kontra. Kalau dulu itu wah Marcelino suka nggak lihat teman atau serakah segala macam. Tapi terlepas dari itu, skill Marcelino itu memang di atas rata-rata kalau saya lihat ya guys ya. Untuk Marcelino ya guys ya, memang pemain ini memiliki bakat yang cukup luar biasa kalau menurut saya ya guys ya. Koreksi jika salah, tapi kalau menurut saya memang ada lebih ini untuk Marcelino ya guys ya. Aduh. Nah, sedangkan di lini depan Michael Becker yang baru dinaturalisasi ya guys ya, juga mendapat kesempatan dari Hetman. Dia akan ditemani bersama Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Ragnar Orantmangun, Beckham Putra, Jens Reven, dan Rizky Eka Pratama. Nah, jadi di posisi depan itu ada Michael Becker, terus ada Egy, ada Sadil Ramdhani, terus ada Ragnar, ada Beckham, Jens Reven, dan Rizky Eka Pratama ya guys ya. Jadi ya mungkin Marcelino dan Beckham akan bermain bersama ya guys ya. Marcelino dan Beckham bisa saling isi ini sayap kanan kiri ini guys ya, bisa lumayan ini winger lincah ya guys ya. Ditambah lagi masih ada Eliano ya guys ya. Jadi masih banyak pilihan untuk timnas kita di Piala AFF ini ya guys ya. Di posisi kiper ada Nadeo di posisi pertama, terus yang dibawa oleh John Hetman itu ada Nadeo, ada Muhammad Riyandi, dan Cahya Supriyadi ya guys ya. Ada 3 kiper ya berarti yang dibawa John Hetman ya guys ya. Di posisi back Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Sen Patinama, Doni Tripamungkas, Brian Patari, dan Justin Hubner. Nah, saya ini ulangi sekali lagi ya guys ya. Dan di posisi gelandang Tom Haye, Ivar Jenner, Tim Gaypens, Kadek Agung, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, Muhammad Raihan Hanan, dan Eliano Rangers ya guys ya. Di posisi depan tumpuan kita untuk
mengkoreh-koreh gol itu ada Egy, ada Sadil Ramdhani, ada Ragnar, ada Beckham, ada Mitchell Baker, ada Jens Reven, ada Rizky Eka Pratama ya guys ya. Nah, inilah skuad yang sudah diumumkan untuk Piala AFF oleh John Herman ya guys ya. Nah, sedikit kita membahas pertandingan pembukaan tadi. Kamboja itu berhasil dikalahkan oleh Singapura di menit-menit akhir ya guys ya, di skor 1-2 untuk kemenangan Singapura. Dan pertandingan kedua ada Timor Leste dan Vietnam. Gila ini mah 0-7 Timor Leste dihancurkan oleh Vietnam ya guys ya. Dan ya Vietnam juga memang persiapannya lumayan matang kayaknya guys ya, seperti yang kita lihat dan kita baca-baca kemarin. Vietnam sampai TC di Korea Selatan ya guys ya, dan hasil TC-nya pun memang lumayan baik ya guys ya, dengan mengalahkan tim dari Liga 1 untuk di Korea Selatan. Saya lupa lagi itu namanya apa kemarin karena juga saya baca-baca ya guys ya. Oke, gimana menurut kalian dengan skuad yang ada ini, atau prediksi kalian timnas Indonesia ini apakah mampu untuk pertama kalinya menjuarai Piala AFF ini, atau justru akan jangan kita sebut ya guys ya, pokoknya kita doakan juara ya guys ya, mudah-mudahan ya guys ya. Tapi saya yakin dengan skuad yang ada ini mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi musuh-musuhnya di fase grup dulu ya guys ya. Kita fokus dulu di fase grup, terutama pertandingan terberat itu akan berhadapan dengan Vietnam ya guys ya. Cuman walaupun tadi saya koreksi sedikit, walaupun tadi Timor Leste itu dibantai oleh Vietnam, tapi Timor Leste itu bermain cukup baik ya guys ya. Tidak seperti tim yang lagi dibantai guys, dia menyerang ya. Lumayan baik untuk Timor Leste tadi ya guys ya. Mereka menyerang, mereka bermain ya kayak tanpa beban ya. Jadi tidak terlihat seperti tim yang lagi dibantai atau ya lagi ketinggalan 0-5, 0-4 sampai 0-7 akhirnya guys ya. Mereka tetap menyerang dan bermain seapik mungkin ya guys ya. Salut juga untuk Timor Leste. Nah, jadi catatan untuk kita agar tidak meremehkan untuk timnas Timor Leste ini ya guys ya. Walaupun timnas kita berada di 1 atau 2 level di atas Timor Leste, kita juga harus tetap hati-hati ya. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, jika ada salah-salah kata atau salah informasi, kita mohon maaf, karena di sini kita itu juga sudah menjelaskan, kita ini bukan pengamat ya guys ya, apalagi pundit, bukan. Kita ini cuman fans, kita ini penonton, dan di video-video kita ini kita hanya tempat berdiskusi, bersilaturahmi, dan bertukar informasi ya guys ya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kesalahan kata atau cara penyampaian yang salah. Saya mohon maaf ya guys ya. Tujuan kita hanya bertukar informasi, seru-seruan bareng, dan bersilaturahmi ya guys ya. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita terus berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol Timnas Indonesia.